Perkenalkan, nama saya Nugroho Aziardana dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Saya di sini ingin menjelaskan tentang mata kuliah Bahasa Indonesia materi ke-9, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan PUEBI. Saya juga sudah membuat beberapa slide PowerPoint yang ingin saya bahas di sini. Mari kita bahas. Nah, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian jika kalian mendengar kata Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Nah, jadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan PUEBI merupakan sistem tata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Nah, jadi di sini banyak orang-orang yang tidak mementingkan ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terutama anak-anak muda sekarang, banyak sekali yang tidak mementingkan PUEBI dan diganti dengan bahasa gaul. Contoh kata-kata bahasa gaul pada zaman sekarang ini adalah damat. Damat artinya itu bodoh amat, terserah atau masa bodoh. Nah, jadi masih banyak lagi tuh kata-kata yang diganti oleh anak-anak zaman sekarang dan tidak mementingkan PUEBI. Lanjut slide 2. Nah, di slide kedua ini membahas tentang hal-hal yang diatur dalam PUEBI. Yang pertama itu ada penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. Nah, apa sih huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf besar yang dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua itu ada penulisan kata, yang ketiga ada penulisan tanda baca. Nah, tanda baca itu apa sih? Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenom, suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati para pembacanya. Nah, yang keempat ini ada penulisan singkatan atau akronim. Nah, apa sih akronim? Akronim adalah gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh katanya itu ada PLN. Nah, itu penulisan singkatannya itu pembangkit listrik nasional. Jadi huruf P-nya itu besar, terus L-nya juga besar dan N-nya juga besar. Nah, yang kedua itu ada KTP, kartu tanda penduduk, dan ditulis dengan K-nya dengan huruf besar, T-nya huruf besar, dan P-nya huruf besar. Dan masih banyak lagi singkatan-singkatan yang menurut PUEBI. Nah, terus yang kelima ada penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam itu ada penulisan unsur serapan. Nah, apa sih penulisan unsur serapan? Nah, unsur serapan itu adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima oleh masyarakat umum. Nah, itu contohnya itu seperti minimal, maksimal, fluktuasi, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke slide ketiga. Nah, di slide ketiga ini membahas tentang contoh kalimat sesuai dengan PUEBI. Yang pertama itu ada contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Contoh kalimatnya itu, pekerjaan itu harus selesai hari ini. Nah, di huruf P-nya itu harus besar pada pekerjaan. Nah, terus yang kedua itu, besok kita akan ke Jakarta. Nah, yang memakai huruf kapital itu B-nya pada besok dan Jakarta pada huruf J. Karena Jakarta adalah nama kota, jadi harus besar atau huruf kapital. Nah, contoh kalimat penggunaan huruf kapital pada huruf pertama nama orang. Nah, jadi kan banyak nih nama-nama orang tuh 2 kalimat, 3 kalimat. Nah, contohnya itu seperti Hasan Basri yang ditulis dengan huruf H-nya besar dan B-nya juga besar. Nah, terus ada Rudi Hartono. Nah, itu R-nya besar dan H-nya juga besar dan masih banyak lagi. Lanjut slide keempat. Nah, di slide ini kita membahas tentang penulisan huruf kapital yang benar sesuai dengan PUEBI. Nah, yang pertama itu ada sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, contohnya itu apa maksudmu? Nah, itu A-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Nah, yang kedua itu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya itu seperti nenekku bernama Ardinia Hapsari. Jadi nenekkunya N-nya itu besar, terus Ardinianya besar, huruf A-nya dan huruf
Haknya pada Hapsari itu besar karena nama orang. Nah, yang ketiga itu sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh sebagai paman bertanya, kapan ibu pulang? Jadi P-nya itu huruf kapital, kapannya itu K-nya huruf kapital, I-nya itu ibu huruf kapital, nah terus pulang. Nah, yang keempat itu sebagai huruf pertama setiap kata yang memiliki simbol religi. Seperti kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Nah, K-nya itu pada kitab itu huruf kapital, Islamnya itu I-nya itu huruf kapital, dan Al-Qur'annya itu huruf A-nya itu besar atau huruf kapital, dan Q-nya juga. Nah, yang kelima itu sebagai huruf pertama unsur nama yang menunjukkan martabat tinggi. Contohnya itu Sultan Hasanuddin. Nah, S-nya itu pada Sultan itu pakai huruf kapital, dan Hasanuddinnya huruf H-nya itu pakai huruf kapital. Nah, yang keenam ini sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya itu bangsa Indonesia. B-nya itu pada bangsa itu besar, dan Indonesia pada I-nya juga besar. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita menjelaskan tentang ejaan yang diresmikan di Indonesia. Yang pertama itu ada ejaan Van op Huisgen. Nah, ejaan Van op Huisgen ini adalah ejaan lama yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang-orang Belanda. Nah, contohnya itu ku pakai jadi kowe pakai, dan sesungguhnya menjadi sesungguhnya. Yang kedua itu ada ejaan Suwandi. Nah, ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Nah, contohnya itu goeroe yang berarti guru. Nah, terus yang kedua itu ada rakjat yang berarti rakyat, ada hoejan yang berarti hujan, dan lain sebagainya. Terus ejaan pembaharuan adalah sistem ejaan bahasa Indonesia yang dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Eka Topo pada tahun 1957. Nah, jadi itu ejaan di sini itu bunyi ai, oi, au itu berubah penulisannya menjadi ai, oi, au. Contohnya itu santai menjadi santai, pakai Y bukan pakai I. Nah, yang keempat itu ada ejaan Melindo. Nah, apa sih ejaan Melindo? Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin dan persekutuan tanah Melayu. Contohnya itu huruf C itu menggantikan TJ, dan NC itu menggantikan NJ. Nah, jadi itu contohnya itu cinta menjadi cinta, TJINTA. Nah, terus ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Nah, ejaan ini dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah kelanjutan dari ejaan Melindo. Contohnya itu ada guerilla yang menjadi gerilya, dan ekstra pakai X menjadi ekstra, dan kalb menjadi kalbu. Nah, terus ada EYD, itu ejaan yang disempurnakan. Nah, itu adalah ejaan yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Nah, diresmikan pemakaiannya huruf F, V, Z, Q, X. Contohnya itu frustasi, variabel, Quran, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir ini ada EBI, ejaan bahasa Indonesia. Adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak 2015 berdasarkan peraturan menteri. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Contohnya itu ada advokat, akhlak, apotek, atlet, dan lain-lain. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya fungsinya itu? Nah, fungsinya itu adalah agar penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan kepada literatur dan kalimat yang tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan agar lebih mudah dipahami khalayak luas, terutama praktisi atau ilmuwan yang lebih menggunakan kata-kata baku dalam penelitiannya. Nah, apa sih manfaat mempelajari PUEBI?
Nah, manfaatnya itu adalah menghargai sebuah bahasa negara sendiri, melestarikan bahasa persatuan, dan mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu tertib ilmu yang seharusnya dipatuhi agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan negara. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.